Bapak Ibu Jemaat GKI Kelasi Solo yang saya kasihi, dan juga semua pendengar Renungan Bina Iman GKI Kelasi Solo yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, Senin tanggal 6 Juli tahun 2020, maka saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dan dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan ayat 22. Namun saya tidak akan membaca seluruh bagian pasal ini. Saya hanya membaca satu ayat saja sebagai nats perenungan kita, yaitu Yeremia pasal 27 ayat 5. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah nama-Mu. Karena kasih-Mu yang kami peroleh, kami boleh bangun pada pagi ini dengan selamat. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mohon Roh Allah pimpin kami di dalam membaca dan merenungkan firman ini, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu, sehingga itulah yang kami kerjakan di sepanjang kehidupan kami, baik hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 27 ayat 5, firman Tuhan berbunyi, Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang. Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya mengawali renungan ini dengan sebuah kisah. Ada seorang bapak yang memiliki 2 orang putra. Bapak ini ketika selesai mengerjakan sebuah perahu yang dikerjakannya beberapa bulan, dan ketika selesai dan siap untuk dioperasikan, lalu bapak ini mengundang kedua putranya dan mengatakan kepada mereka bahwa perahu ini dipakai untuk kebutuhan keluarga kita. Saya menyerahkan perahu ini kepada Anda untuk dipakai dengan baik. Namun anak pertama mengatakan bahwa saya akan mengubah bentuk perahu ini supaya lebih indah dipandang orang. Anak kedua pun tidak kalah dan ia berkata pada ayahnya bahwa saya akan meminta seorang rekan yang ahli untuk membawa perahu ini, supaya dia bisa mengemudikan perahu ini dengan baik. Namun pada waktu itu ada seorang anak muda yang lewat tempat itu dan ia berkata pada bapak itu, Pak, saya sangat suka dengan perahu yang Bapak kerjakan. Saya percaya bahwa apa yang Bapak kerjakan tentunya berkualitas baik. Lalu anak ini pergi. Beberapa waktu kemudian sang bapak setelah merenungkan apa yang sudah disampaikan kepada anak-anaknya dan kemudian apa yang disampaikan anak muda ini kepada dia, lalu kemudian dia memutuskan bahwa perahu itu kemudian dia berikan kepada anak muda yang lewat tadi untuk dibawa, dioperasikan. Dan tentunya anak muda ini dipercayakan sebagai kapten atau jurumudi perahu itu. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, beberapa waktu kemudian diketahui bahwa ternyata anak muda ini adalah seorang siswa terbaik dari sang bapak ini. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Setelah kita membaca bacaan ini, maka saya memberi tema di dalam renungan kita hari ini adalah jadilah kehendak Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Melalui bacaan ini, saya melihat ada dua hal yang menyebabkan saya memilih tema ini. Hal yang pertama yang dapat kita renungkan melalui bacaan ini adalah tidak ada lagi orang yang mendengar firman Tuhan. Tentunya bacaan yang kita baca tadi, atau nanti setelah ini Bapak Ibu akan kembali membaca keseluruhan pasal ini. Di dalamnya ketika Allah menghendaki bangsa Yehuda, bahkan rajanya Zedekia, mendengar dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi ternyata bukan Tuhan yang mereka dengar, tetapi nabi-nabi palsu yang mereka dengar. Bukan Yeremia yang diutus Tuhan yang mereka dengar, tetapi nabi-nabi palsu yang mereka dengar. Hal inilah yang membuat Tuhan murka. Bukankah Allah telah memelihara hidup mereka? Bukankah Allah yang memilih mereka? Bukankah Allah yang setiap saat memberkati hidup mereka? Tapi saat itu, jadilah kehendak Tuhan karena tidak ada lagi orang yang mendengar firman Tuhan. Maka Allah menghendaki agar umat pilihannya ini, bangsa Yehuda, harus dikuasai oleh bangsa lain. Harus diserahkan kepada seorang raja yang bukan anak Tuhan, tetapi dia dipilih oleh Tuhan untuk menguasai orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, tentunya ini bukan mudah direnungkan. Bagaimana mungkin Tuhan menyerahkan umatnya kepada bangsa kafir? Bagaimana Tuhan menyerahkan umatnya kepada orang yang tidak mengenal Dia? Namun lagi-lagi saya mau katakan bahwa semuanya itu terjadi karena tidak ada lagi orang yang mendengar firman Tuhan. Suara Allah yang disampaikan kepada mereka, mereka tidak dengar, mereka tidak mau melakukan itu. Justru mereka lebih memperhatikan apa yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu. Dengan ramalan-ramalan yang salah yang tentunya bukan berasal dari firman Tuhan. Dan itulah yang membuat jadilah kehendak Tuhan atas mereka, yaitu Tuhan menyerahkan mereka. Allah menyerahkan mereka kepada bangsa lain dan kepada raja lain, yaitu Raja Babel dengan Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu yang saya kasihi, hal yang kedua yang tidak kalah menarik yaitu mengapa kehendak Tuhan terjadi? Karena tidak ada cara lain untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Nabi yang dipilih oleh Allah yaitu Yeremia telah berupaya keras untuk menyampaikan firman Tuhan yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan mereka, yang tentunya berdampak pada kehidupan mereka, agar supaya mereka boleh mengalami damai sejahtera di dalam pemeliharaan Tuhan. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Berkali-kali Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan, tetapi berkali-kali juga mereka menolak. Bahkan Nabi Yeremia sendiri hendak dibunuh karena mereka tidak mengindahkan, karena mereka tidak mau menerima firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, sampai pada terakhir ketika Nabi Yeremia melaksanakan perintah Tuhan seperti yang kita baca di dalam ayat 2. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan gandar,
lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Ini sebuah cara di mana Allah tunjukkan kepada umatnya melalui Nabi Yeremia. Ada sebuah tali yang kemudian diikatkan di leher, dan kemudian ujung yang lain diikatkan pada gandar, sebuah alat yang tentunya sangat berat. Itu sebagai tanda, sebagai lambang bahwa umat ini diserahkan kepada Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Dan itulah kehendak Tuhan. Itulah satu cara agar mereka terpelihara. Tuhan menghendaki agar Nebukadnezar menguasai Yehuda, supaya mereka terpelihara. Namun apa yang dilakukan oleh Zedekia adalah dia mencari raja-raja yang ada di sekitarnya. Seperti di dalam ayat 3 dikatakan bahwa kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon. Nah, orang-orang ini yang adalah raja-raja dari bangsa-bangsa tetangga Yehuda, Zedekia lebih menaruh percaya kepada mereka. Menurut dia, bahwa ketika dia membangun sekutu dengan mereka, maka mereka pasti dapat mengalahkan Nebukadnezar. Tapi Zedekia lupa bahwa Allah sudah memilih Nebukadnezar, dan Allah menghendaki agar bangsa Israel, atau lebih khusus saya katakan bahwa rakyat Yehuda, harus mengikuti apa yang Nebukadnezar lakukan. Namun semuanya itu gagal. Karena rakyat dan Raja Yehuda lebih cenderung kepada keinginan mereka sendiri, dan mereka tidak mengikuti apa yang Yeremia lakukan atau Yeremia katakan. Bukankah Allah begitu mengasihi mereka? Bukankah Allah telah memelihara hidup mereka dan memberkati mereka? Tetapi mengapa mereka tidak mau mendengar firman Tuhan? Dan mengapa setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, mereka tentang, bahkan mereka hendak membunuh mereka? Dan karena itulah, jadilah kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk melalui firman Tuhan ini, kita renungkan baik-baik bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Dia selalu memelihara hidup kita dalam keadaan apapun. Bahkan di tengah COVID-19 yang sedang kita alami ini. Setiap persoalan yang kita hadapi, setiap persoalan yang kita alami, itu semua di dalam perhatian Tuhan. Tentunya Tuhan tidak melupakan kita. Namun apakah di dalam menjalani hidup kita sebagai gereja, kita senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya? Atau hal-hal lain yang kita dengar ketimbang firman Tuhan? Kalau selama ini cenderung kita mendengar hal-hal lain, maka saya mengajak kita berbaliklah kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, karena Dia pemilik hidup ini. Dan mungkin selama kita jalani hidup di dalam masa pandemi ini, kita begitu khawatir, kita begitu takut untuk menghadapi hidup ini. Maka melalui firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita untuk jangan andalkan kekuatan kita. Jangan andalkan siapapun manusia yang ada di sekeliling kita.
karena Dialah pemilik hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memberi kehidupan yang baru, dan di dalamnya Engkau telah menyediakan berkat-berkat yang baru dalam hidup kami. Karena itu ajarilah kami selalu untuk berharap kepadamu. Dalam keadaan apapun, biarlah kami selalu bersandar kepadamu. Pimpinlah kami sebagai gereja-Mu, dan biarlah kami menyadari bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Engkau mempercayakan kami Tuhan, untuk menjadi alat di tangan-Mu, untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kota ini, bahkan di tengah-tengah bangsa ini, agar nama-Mu selalu dimuliakan. Ajarilah kami sebagai gereja-Mu, untuk di setiap waktu mendengar dan merenungkan firman-Mu, karena itulah kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih atas pertolongan-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, baik pribadi, rumah tangga, maupun gereja-Mu. Khususnya kami berdoa untuk pelayanan gereja-gereja di wilayah Klasi Solo. Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga di dalam pergumulan apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan selalu menyertai kami. Tuhan juga selalu menyatakan hikmat-Mu kepada hamba-hamba Tuhan yang Engkau percayakan untuk melayani jemaat-Mu di wilayah Klasi Solo ini. Dan melalui kehidupan dan karya-karya kami, nama Tuhan saja yang dimuliakan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Kami mau serahkan hidup kami seluruhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.